Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Hari ini saya berkunjung ke kebun riset Spekta Farm milik Pak Haji Jeki Bahri yang ada di Ciapus, Kabupaten Bogor, pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, kebun Spekta Farm ini sudah 4 tahun lebih beroperasi, dan kebun ini memang ditujukan sebagai kebun riset yang hasil dari sini kemudian ditanam di beberapa lokasi. Yang sudah dilakukan adalah di Gunung Mas, di Megamendung, kemudian yang sekarang sedang dikerjakan oleh Pak Jeki Bahri adalah di Garut seluas 30 hektar. Yuk kita ikuti perjalanan saya keliling ke kebun Spekta Farm. Kebun riset Spekta Farm berlokasi di Kampung Jami, Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Untuk menuju ke lokasi kebun tersebut, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan mobil dari kota Bogor. Spekta Farm menempati lokasi lahan seluas 3 hektar dan berada pada elevasi atau ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Dulunya adalah kebun hidroponik yang mulai beroperasi sejak tahun 2014. Namun, sejak tahun 2017, Spekta Farm diubah menjadi kebun riset alpukat dan durian. Spekta Farm dibagi menjadi beberapa blok peruntukan, yaitu blok pembibitan, base camp, greenhouse, kandang kambing, yang totalnya mencapai 1 hektar. Sedangkan 2 hektar lainnya digunakan sebagai area penanaman alpukat dan durian. Sedikitnya ada 38 varietas alpukat unggulan, baik nasional maupun introduksi, yang ditanam dan dikembangkan di Spekta Farm. Beberapa varietas lokal yang ditanam di Spekta Farm diantaranya adalah Miki, Kendil, Rifai, Bahagiawati, dan beberapa nama lain. Sedangkan untuk introduksi, terutama varietas yang berasal dari Amerika Serikat seperti Hass, Pinkerton, Shepherd, dan Reed. Ada juga beberapa varietas dari Afrika Selatan seperti Avozilla dan Hass Afrika. Sedangkan varietas introduksi lainnya berasal dari Vietnam seperti Kuba, Boot 7, B8, Tan Beach, dan Sub 034. Orientasi kebun alpukat ini memang sebagai kebun riset dan pengembangan alpukat, khususnya varietas-varietas introduksi yang berorientasi pada pasar ekspor seperti Hass, Pinkerton, dan Reed. Hasil pengembangan dari kebun ini kemudian dikembangkan atau ditanam di kebun-kebun produksi milik Spekta Farm di sejumlah lokasi seperti di Gunung Mas, Megamendung, dan di Kamojang, Kabupaten Garut. Selain itu, sebagian bibit juga dijual kepada sejumlah pekebun di seluruh Indonesia. Nah, ini kandang kambing aja ya? Kambing doang. Kambing aja. Yang sebenarnya kepentingannya adalah mendapatkan kotorannya. Kotoran buat ke kebun, buat untuk alpukat. Nah, boleh dijelaskan, Mang Aming? Tujuannya sih bukan untuk berternak, tapi kita cuman ambil kotorannya doang. Itu kotoran buat mupuk ke kebun alpukat kita. Itu doang itu. Jadi kambing aja ya? Kambing doang, Sapi Pak. Enggak, cuman kambing doang. Gitu. Ini dongkelan. Ini bibit durian
Kita keliling kebun Spekta Farm. Nah, ini Nah, dengan ownernya Pak Jeki Bahri. Ini kalau ngikutin Pak Jeki memang harus muter-muter nih, karena populasi pohonnya tuh banyak banget. Apa nih Pak? Angker ya? treatment lagi terus. Itu pakai apa itu? Saya pakai H2O2 Oh itu? yang 50%. Hmm. Masih asam nih, berarti masih ini. Lagi proses baru kemarin di. Ini termasuk banyak nggak serangan kayak begini ke khas? Semua apa nih? Semua khas yang di kebun sini kena ya? Yang lain nih selamat. Ini juga udah sehat, tapi kena lagi. Jadi ini fakta yang tidak disembunyikan oleh Pak Haji, bahwa khas di dataran non rendah, menengah cukup berat importnya. Ya betul. Kan ada temen tuh yang 8.000 pohon Ya. khas Hah? di menengah sudah di top working Semua. semua. Tapi Jadi tetap semangat. ya. Jadi kalau khas tetap bagusnya di dataran Tinggi, Tinggi ya. atau temperaturnya temperatur 18 lah ya, 18 sampai 23 atau 24 ya. Ini khas nih. Luar biasa nih. Ini Pak batang segini ya. Mantap. Ini baru pertama berbuah. Baru pertama berubah. Wah, Ini udah hampir 4 tahun. Ini khas nih. Dulu kena penyakit. 4 tahun sempat kena penyakit juga, tapi terselamatkan, dan ini pertumbuhannya juga luar biasa. Ini baru buah pertama ya Pak? Jadi kemarin sempat berbuah, cuman ya kena fusarium, Fusarium. batang sebelah tebang. Buahnya juga lebat ini. Ya, Wah ini dia. ini juga nih. Ini lihat tuh. Wah menarik nih. Ini dapat potasium silikat nggak? Baru dikasih kemarin. Kasih ya. Ini buahnya tersembunyi di balik-balik daun. Banyak. Tuh di atas juga banyak. Ini yang baru pentil. Ini apa nih Pak? Bud. Nah ini Bud 7. Pohonnya juga cukup kokoh, sehat ya Pak ini Pak. Bud 7 sudah berbuah berapa kali? 3 kali ya. Ini ada buahnya tapi samar dengan warna daun. Padahal ini juga buahnya banyak ini. Samar dengan warna daun ini. Ini buahnya nih. Set, ini Bud 7. Bentuknya bulat. Bud, terasa gimana Pak? Enak. Ya nggak tahu, lidah saya enak. Cuman memang biji gitu ya. Iya ya. Nggak ada manis ya. Ini butter. Butter aja. Nah. Kita sibak dulu yang tersembunyi. Nih ini kena nih. Kena nih. Tuh. Ini apa nih? Kenapa nih? Oh itu kena apa ya? Dulu apa sih namanya? Trip ya? Trip. Trip. Ini yang dongkol. Ini Bud 7. Buahnya banyak. Ini sampai atas ini. Oh, ini buahnya banyak. Ini usia berapa bulan ya Pak? Buahnya? 3 bulan. Panen rata-rata 5 bulan. 5 bulan. 4 bulan. Tuh. Banyak banget nih. Wih, ini buahnya bagus. Keren. Ini alpukat Kuba. Introduksi dari Vietnam. Kebetulan sedang berbuah. Ini lihat bentuk daunnya. Ini pucuknya. Kelihatan. Mari kita lihat buahnya kayak gimana. Nih. Kita keliling. Ini bunga banyak Bu. Terus jadi buah rontok, bunganya hujannya kan gede. Nih Terus bunga lagi. bunganya banyak, tapi Jadi sempat bunga pertama tuh yang ini. rontok. Ini udah panen yang kedua nih. Ini Kalau terus itu panen banyak. panen yang kedua nih. Usia 4 tahun Pak. Iya Pak. Sama lah dengan yang lain ya. Sama. Ini daunnya memang seperti ini ya. Oh yang sehat yang itu tuh. Oh ini nggak sehat, yang kerdil ya. Ya kalau lagi apa buah kan biasanya Iya. kerut ya. Mengkerut Kalau ya. di situ baru normal. Ah, Kayak ibu hamil awalannya. ini pohon Kuba. Pinkerton ini luar biasa nih. Hampir semua pohon berbuah berbarengan, dan wih pohonnya buahnya luar biasa. Wow.
Oh, lebih lebat lagi nih ya. Ini lebih lebat. Ini buah yang ketiga, sama dengan pohon yang tadi, satu generasi. Dan itu di sebelah sana juga lebat. Luar biasa Masya Allah. Gimana nih Pak Haji, perasaan Pak Haji ngeliat buah kayak gini? Seneng. Tinggal ngitung aja deh. Ini kemana nih? Kalau yang pin karton kemana? Apa? Pasarnya? Iya Pak, ini udah ada yang mesen, belum kita panen. Oh, ya. sudah di ini. Sudah ini ternyata. Pak Hilal Hamdi, no. Oh iya, benar. Aja. Pak Hilal ya. Ini khas di belakang. Belakang ada khas. Baru sekali tuh. Gua aja cuma 2 tuh. Cakep Pak, sangat cakep ini. Cakep sekali ini. Andro. Yuk. Ini pohon reed ya Pak ya? Iya, dulunya khas bawahnya tuh. Reed, batang bawahnya khas. Wah, ini mewah sekali nih, pohon yang sangat mewah nih. Batang bawahnya kalau biasanya kan orang lain tuh tidak jelas bijinya, seedlingnya, kalau ini khas. Sambung dengan entres reed. Reed Ciapus ya Pak. Ini udah ada berbuah belum? Belum? Belum ya? Baru setahun Pak. Iya. Lewat setahun. Tapi udah gede banget ya Pak Ini batang-batang. karena support bawahnya kan. Bawahnya? Memang nunggu. Itu yang lagi bunga tuh Rit. Ya. Sampai di batang bunganya tuh. Ya. Ini kita ke blok reed. Ya, reed Ciapus ya. Sudah punya identitas yang sendiri. Rasa juga lebih enak dari reed yang asli. Ini reed sedang berbunga. Ini reed sedang berbunga sebagian. Bentuk daunnya reed. Bunganya juga. Ini sub 034 atau orang-orang mempelesetkan dengan sebutan alpukat maerot. Nggak tahu kenapa. Sedang ada penyerbukan oleh lebah. Nah, ini buahnya sub, disebut juga alpukat maerot. Sub 034. Ini juga intro dari ini alpukat B8 ya, katanya B8 ya. Ini buahnya rasanya gimana Pak? Butter. Butter lah ya, ini rasanya butter nih. B8. Daunnya sehat ya. Sangat sehat Pak, daunnya sehat, montok, dan sangat menggoda. Ini pakai potasium silika. Yes. Baru Nah. sekali. Ini daunnya sangat luar biasa, warnanya hijau, zaitun, dan sangat cemerlang. Ini mendapat perlakuan potasium silika. Nah, ini tanbis nih yang Ada subur. buahnya. Ini tanbis nih yang tadi saya petik. Ini daunnya yang subur, kelihatan. Nah. Yang buahnya unik. Ada yang pendek kok. Saya lupa. Ini ada nih. Oh iya betul. Ya itu tuh. Itu 2 tuh. Ya. Atasnya juga ada tuh Mas. Iya.
Tuh. Iya. Ini buahnya keren. Wah, ini subur banget ini. Ini Tuh di atas ubah banyak juga. ya. Ini Tan Beach. Ya, ini pohon yang Terus ini glossy Bu. Tuh. wah, itu 3 tuh di atas. Banyak itu Pak. Nah, Di dalam ini. ya. Cuma kamera nggak bisa ini. Nggak bisa nge-zoom. Iya, terlalu jauh. Di bawah ada tanaman durian. Dan juga rumput gajah untuk pakan kambing yang nanti hasil kotorannya digunakan untuk tanaman. Ini sedang berbunga. Banyak sekali. Teman-teman sekalian, saya sudah ada di Spekta Farm milik Pak Haji Jeki Bahri yang ada di Ciapus. Kampung Jami, Desa Sukaluyu, Taman Sari, Ciapus, Bogor. Nah, Ya pokoknya teman-teman, saya sudah ada di kebun alpukat Spekta Farm milik Pak Haji Jeki Bahri yang ada di Kampung Jami, Ciapus, Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Ciapus, Kabupaten Bogor. Lahan seluas 3 hektar ini sudah dibuka oleh Pak Haji Jeki Bahri itu sejak tahun 2018 ya Pak ya? untuk alpukatnya 2017. Oh iya. Kita buka pertaniannya 2014 awal dulu. Tuh, jadi sudah dari hidroponik ya Pak? Iya, cabai Nah, hidroponik. sekarang disulap menjadi kebun alpukat dan durian. Nah, barangkali Pak Haji bisa jelaskan Pak, konsep kebun Spekta Farm itu apa sih? Kenapa pilih juga alpukat yang sebagian besar itu intro? Saya sendiri kan kenal alpukat dulu waktu saya ngambil ngambil sayuran di Lembang. Istri jual 500 kilo tuh dalam waktu 3 hari. Ya buat saya ini potensi yang luar biasa. Dari situ saya boleh kembangin tuh bibit-bibit alpukat lokal. Lokal unggulan ya kayak Miki, terus Misra dan lain. Sambil jalan belajar ternyata ada yang lain lagi nih yang kayaknya lebih menjanjikan nih. Tetap di alpukat juga, cuman varietasnya lebih menjanjikan. Ya akhirnya saya coba browsing, terbang ke Vietnam, ke Daklak. Ya akhirnya kita pulang bawa entres. Memang ke sana tujuannya nyari entres alpukat. Dari situ kita mulai nih top working dengan alpukat. Ya ini kebun riset nih di Ciapus. Oh, kebun riset ya? Ya kebun riset bukan produksi. Nah ya hasil riset di sini kita tanam di beberapa tempat di Megamendung. Sekarang lagi konsen di Garut. Kita nanam ritus sekitar 5 hektar sama khas 17 hektaran. 17,5 hektaran lah. Begitu. Kalau nggak ngelihat potensinya bagus, ngapain kita lakukan lah. Jadi size marketnya masih luas lah menurut saya. Karena sampai saat ini kan kalau kita ke supermarket belum ada tuh yang size-nya cenderung sama, rasanya kalau durian bilang montong ya montong begini, musangking begini lah. Alpukat itu kan belum ada, lagi mulai ngerambah untuk industrialisasi. Kayak begitu menurut hemat saya, karena ya udah lah ujung-ujungnya duit lah. Ya. Kayak begitu. Tetap orientasinya adalah How to make rich from avocado farm. jadi tidak sekedar gimmick ya? Ya, ikut-ikutan tanam alpukat ya. Iya. Tapi Pak Haji memang sudah melihat sebuah potensi besar yang harus dioptimalkan. Iya. Makanya pilihannya juga sesuai dengan yang Bapak hasil riset. Iya, saya tanam ya hasil riset saya gitu. Ya, kayak Ari Ciapus kan udah di riset di sini, dia multi level gitu dari mulai MDP rendah, menengah, tinggi dan rasanya cenderung sama, butter dan lain-lain. Beberapa testimoni temen ya dia suka gitu, makanya saya tanam gede. Kayak begitu. Pak, kalau boleh
berbagi rahasia nih. Ini kalau Bapak anggap rahasia untuk membangun kebun seluas 3 hektar dengan sekian komoditas. Ini ada berapa populasi pohon berapa di sini? Wah, di sini nambah terus Pak. Kadang ada varietas baru. Cuman kita nggak ekspos aja gitu. Juga riset lah ya. Iya, namanya kebun riset. Dicoba. Iya, sekarang sih ada 38-an lah ya. Varietas 38 varietas itu masuk lokal lah. intro dan lokal. Nah. Ya. Plus durian ya. Ya, plus durian. Durian di Itu pinggiran. Untuk membangun seperti itu butuh dana berapa? Saya kalau ini kan riset. Iya. Kalau riset tuh susah Pak ngitungnya Pak. Sebenarnya yang normal tuh kalau riset ya udah ada biayanya di awal. Cuman karena ada varietas baru lagi, ya kita harus ngeluarin duit lagi. Jadi cash flow-nya nggak jelas. Tapi kalau cash flow-nya nggak jelas lah kalau menurut saya kalau di kebun riset ya. Tapi kalau di Ini namanya kan riset, bukan untuk Iya, susah saya ngitungnya. Kayak kemarin aja saya beli entres, nggak bisa dihitung, susah. Tapi kalau industrial ngitungnya gampang. Contohnya begini, Anda beli tanah 1 hektar, lokasi tanah yang Anda beli di mana, kan keluar tuh angkanya cepet gitu ya. Atau ini 1 hektar. Nah, kita ngomong industri, berapa kali berapa Anda mau tanam jarak pohon antar pohon. Misalnya 5 kali 5, keluar tuh populasinya 400 pohon. Satu bibitnya misalnya berapa? 50.000, 100.000, 200.000 atau bahkan 500. Kan keluar angkanya. 50.000 kali 400 keluar. Oke. Nah, 1 tahun dengan Anda beli bibit sebesar ini kan kelihatan tuh. Misalnya 1,5 kilo pupuk ya, NPK plus Nitrabor misalkan. Frekuensi pemberiannya misalnya 4 kali atau 3 kali, bisa dikali tuh tenaga kerja berapa, keluar tuh angka ya, keluar lagi angka. Terus kita pupuk organik kohe yang udah difermen, keluar obat semprot manusia, semua keluar tuh. Ini kalau ini nggak bisa, kita ngomong nih, kita udah tanam nih, nanti ada varietas baru, tewek lagi harusnya target kita. Ya, target kita misalnya 3 tahun dia berbuah, ada varietas baru, ini kita korbankan karena ngelihat terus udah kita tanam nih, menurut kita oke, gini nggak taunya memang nggak adaptif di sini, ada serangan jamur, nggak bisa juga, jadi susah angkanya dikeluarin. Tapi kalau industri lebih gampang. Ya, tapi kan ada laporan keuangan yang sudah Bapak gunakan untuk beli itu, membeli ini, bayar pegawai segala macam. Masa nggak ada catatannya? Oh, ada catatannya. Nah, satu yang kedua, kita kan ngebibit juga dibuat kebun kita juga. Gitu. Yang jelas gini, kalau ngomong manusia mah gampang ngitungnya. Kita di sini ada 7 pekerja, 3 laki-laki, 3 perempuan, 1 mandor laki-laki. Ya average lah UMR berapa sih di sini kira-kira laki-laki gitu kan? Kan bisa ngitung Anda semua. Taruh 70.000 per day misalkan ya. Ya, terus dikali 6 hari kan gajiannya per minggu. Kali 3 orang buat laki-laki, yang perempuan misalnya 30 sampai 35.000 tergantung di tempat mana dia bekerja. Ya udah tinggal dikali 3 orang kali 35.000 kali 6 hari, kan kelihatan tuh angka itu manusia. Ya. Kalau nyemprot makan rutin. Ini yang nggak saya bisa hitung tuh berkaitan sama bibit nantinya gitu. Kayak kemarin saya beli entres 40 juta. Bisa dihitung, susah. Terus ada lagi kemarin beli bibit malu saya beli berapa ratus juta. Yang akhirnya bubar kantor. Nggak bisa dihitung, tapi kalau ganti itu Pak, yang malu-maluin itu. Oh, saya ganti top working. Oh, ruginya AUA gelap. kan tuh kerugian itu. AUA gelap. Kalau overhead mah gampang lah dihitung, cuman kan karena kebun riset ya catatannya ada gitu loh. Ya cuman saya nggak bisa ngomong lah. Ya kalau yang riset ya, kalau industri mah gampang. Bro, ada tamu nih bro. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih yang Kumpul ya, catat pertanyaannya. Jadi enak. Sahabat sekalian, kalau penasaran banyak hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Jeki Bahri, silahkan ditulis di kolom komentar. Biasanya beliau juga ikut nimbrung ngasih jawaban, atau dititipkan salam pertanyaan itu ke saya. Nanti akan saya buat wawancara lagi di lain waktu. Saya kira itu aja sahabat sekalian. Terima kasih ya sudah ini. Pak Haji terima kasih. Sama-sama. Don't talk, start farm. Don't talk, start farm. Jangan cuma ngomong tapi mulailah berkebun. Yo, Yap. Ya. Terima kasih Pak Haji. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan untuk keliling ke kebun untuk melanjutkan tamasya kita ke kebun Spekta Farm yang ada di Ciampes. Ya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi banyak nih. Amin. Barakallah. Thank you. Wassalam.